Yo sobat, jumpa lagi dengan Aniki. Kali ini Aniki akan membahas Golden Whiteface atau Amaterasu. Yuk lah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Monkey. Golden Whiteface Amaterasu adalah pendewaan matahari. Amaterasu adalah dewa Jepang dan juga dewa utama agama Shinto. Dia adalah dewi matahari dan dewa utama Shinto. Tamamo no Mae dan Daiji adalah roh Amaterasu yang terbagi. Dia muncul sebagai makhluk besar berekor 9 yang mirip dengan Tamamo. Tetapi mereka yang memasuki makam saat tidak dalam mimpi hanya akan melihat matahari besar. Amaterasu sangat haus darah saat berinteraksi dengan Hakuno. Amaterasu awalnya bermaksud untuk memakan Hakuno, tetapi penolakan mereka untuk diintimidasi dan keberanian membuatnya cukup untuk menyelamatkan mereka dan mengirim mereka kembali ke masa sekarang. Amaterasu menemukan dirinya di masa depan yang begitu menjadikan, sehingga dia mengungkapkan keinginan untuk menjangkau melalui ruang waktu dan memukulnya setelah dia selesai memakan master tercinta Caster. Perasaan itu saling menguntungkan, karena Caster menghina dirinya di masa lalu dan berusaha keras untuk menghindari menjadi dirinya lagi, bahkan jika dia mendapatkan kembali kekuatan penuhnya. Setelah mendapatkan origin form, pakaian formal mitologi Tamamo menyerupai pakaiannya. Setelah Hakuno menyentuh origin Tamamo, Amaterasu melihat masa depan dan memutuskan untuk menculik master dirinya di masa depan, dari ruang waktu masa depan ke masa lalu di zaman dewa, selama keadaan seperti mimpi, mengabaikan kemungkinan paradoks waktu. Sementara seseorang yang memasuki makamnya biasanya akan dibakar menjadi abu. Hakuno menunjukkan keberanian yang nekat mereka yang biasa untuk berbicara dengannya. Selama peristiwa Tunguska, Dewi Matahari Oriental dan Dobrinya hadir di sana untuk menyaksikan kelahiran natur spirit baru, Tamamovich Koyanskaya. Sementara Dewi Matahari menganggapnya sebagai anaknya, seperti halnya siapapun yang lahir dari fenomena langit. Dia memberikan semua tanggung jawab untuk menanganinya kepada Dobrinya. Sementara Dobrinya adalah orang yang menamai natur spirit. Dia menjadi seorang servan, berarti dia menghilang tak lama setelah peristiwa itu, meninggalkan Koyanskaya sekarang sendirian. Amaterasu dianggap oleh Hakuno sebagai sesuatu yang jauh lebih jahat daripada Divine Spirit, apalagi Hero Spirit. Faktanya dia menyebut dirinya Evil of Man, kandidat untuk Class Beast, seperti halnya King Protea. Amaterasu adalah makhluk yang sangat kuat, yang hanya bisa dikalahkan melalui kekuatan beberapa servan. Amaterasu adalah Evil Spirit yang mampu dengan mudah mengalahkan 100 atau lebih Hero Spirit. Tamamo no Mae menyatakan bahwa jika dia mendapatkan kembali kekuatan masa lalunya dengan menemukan kembali 9 ekornya, dia akan menjadi iblis hebat yang cukup kuat untuk menghancurkan 3000 dunia. Avatar kiamat itu sendiri dan ancaman yang cukup besar untuk menyaingi King of Magecraft dan Human Incineration Order-nya. Dalam Fate Extra dan CCC, Arceus Brunstut dengan kewarasannya yang dipulihkan, dia dinyatakan sebagai satu-satunya yang mampu membawa Golden Whiteface ke level dimana itu mungkin untuk mengalahkannya, tidak peduli seberapa kecil kemungkinannya. Berkat kemampuan mengurangi kekuatan lawannya menjadi 1/6 dari biasanya. Ini menegaskan bahwa kekuatan Amaterasu berkuasa, dan bahkan Buddha, Kiara Sesuin, Bibi atau Servana kuno yang diperkuat oleh Mythological Mystic Code tidak akan mampu untuk menghadapinya. Amaterasu adalah Defense Spirit dari kelas yang hebat, sehingga sumbu waktu hampir tidak berpengaruh padanya. Kembali di era yang jauh di masa lalu, jauh sebelum 2030 IC, Amaterasu merasakan gangguan ketika dia tertidur lelap, karena Hakuno menyentuh origin Tamamo no Mae, Mythological Mystic Code matahari. Dengan melihat ke masa depan, dia melihat kebodohan dirinya di masa depan, dan memutuskan untuk memanggil masternya ke masa lalu, untuk bertemu dengan mereka. Saat berdiri di hadapannya di dalam kuilnya, Hakuno menyatakan bahwa atmosfernya dipenuhi dengan True Ether, sejenis energi sihir yang benar-benar asing bagi magus dari dunia spiritron virtual. Mereka menyatakan bahwa siapapun yang hanya memiliki sedikit kecerdasan akan segera memahami bahwa tempat itu adalah tempat perlindungan yang tidak dapat ditembus, kuil iblis kanibal yang tidak dapat kembali lagi. Ekornya juga digambarkan sebagai pusaran besar energi magis yang memancarkan cahaya kemasan matahari, menjadi sifat alami Tamamo no Mae, inkarnasi dari sebuah bangsa yang menghancurkan pelacur. Amaterasu melampaui pengetahuan dan pemahaman manusia.
Ini wajar, karena fondasi keberadaannya berasal dari persembahan kepada matahari. Dengan demikian, skala keberadaannya setara dengan itu. Tatapannya saja sudah cukup untuk mengubah orang menjadi abu. Hakuno menggambarkannya sebagai keberadaan yang mustahil, dan percaya bahwa dia tidak dapat digambarkan dengan mudah. Kehadirannya yang besar dan luar biasa membuat Hakuno bingung dengan jaraknya. Dan meskipun dia terlihat sangat besar, jelas bahwa mereka masih jauh darinya. Dalam hal kekuatan mentah, White Titan Sephor dinyatakan sebanding dengan Amaterasu karena memiliki tingkat kekuatan 300 juta di tahap ke-7. Sedangkan bentuk 9 ekor Golden White Face legendaris berdiri di 387.420.489. Seperti Tamamonomai dalam wujud berekor 9. Altera memiliki bonus modifikator melawan dunia. Jadi dewa yang mewujudkan aspek alam berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Sebagian besar keilahian dewa berasal dari bumi, tetapi matahari milik alam semesta. Dalam hal kekuatan mentah, Tamamonomai menyatakan bahwa dia bisa setara dengan Velber. Namun, Tamamo menyatakan 2 kali bahwa dia adalah salah satu dewa yang dikalahkan oleh Sephor. Ketika Sephor akhirnya dibebaskan di Monsel, dia menyatakan bahwa tidak ada cara untuk menghentikan Sephor, dan dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menyelamatkan Hakuno selama ini. Sebagai perwujudan matahari, Tamamo mengetahui segala sesuatu yang terjadi 14.000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, dia mengaku telah kalah dari White Titan sebelumnya, dan dia tahu di dalam tulangnya bahwa mereka tidak akan menandingi Umbral Star. Dari semua dewa yang melawan Sephor, tidak ada yang bisa melewati skill penyerapan energi sihirnya, yang mengubah energi magis dari serangan lawannya menjadi bahan bakar, dan energi untuk digunakan Sephor. Hanya pedang suci yang cukup kuat untuk mengalahkan Sephor. Dan Zeus setelah bergabung dengan Olympian lainnya hanya mampu mengusir White Titan dalam pertarungan jarak dekat yang kira-kira seri. Oke sobat, itulah dia kisah dari Golden White Face Amaterasu. Cukup sekian dan terima kasih. See you.